السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para asatid, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat. Wabil khusus Syekhuna Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Hamidin Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga hadir di tengah-tengah kita ada Kiai Haji Zainuddin Ali Al-Ghazali, Kiai Amir Syarifuddin, Al-Habib Abdullah Muna bin Syekh Abu Bakar, Al-Habib Bagir, dan semua tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu pula wabil khusus Sahibul Bait Haji Abdul Hayy. Semuanya orang-orang tua kita, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul menyambut daripada bulan Maulid, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah 4 hari lagi bulan tersebut akan datang. Ini kalau ibarat sholat nih, Maulid ini kita jamak takdim, saudara. Kita menyambut kedatangan bulan Maulidnya Nabi, karena memang gak ada yang lebih layak untuk kita sambut melebihi baginda Nabi Muhammad. Ini disebutin nama Nabi yang sholawat dikit nih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang lebih layak kita rayakan melebihi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Sebab beliau orang yang paling berjasa buat kita, melebihi diri kita sendiri, melebihi orang tua kita, melebihi siapapun yang ada di dunia ini, saudara. Al-Imam Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ar-Risalah ini kitab usul fiqih pertama yang ada di dunia. Jadi kalau kita belajar ilmu namanya ilmu usul fiqih, ilmu yang menjadi alat perangkat untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Maka karangan pertama yang ditulis dalam ilmu usul fiqih adalah kitab Ar-Risalahnya Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah. Di dalam muqaddimatur risalah, ketika menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Imam Syafi'i? Falam tumsi bina ni'matun nilna biha hazzan fi dinin au dunya au dufi'a anna bihal makruh fihima au fi ahadihima illa wa Muhammadun sababuha. Enggak ada nikmat satupun yang kita dapat di dunia, atau kenikmatan yang kita dapat di akhirat, atau tidaklah kita terhindar dari keburukan di dunia atau terhindar dari keburukan di akhirat, kecuali semua itu penyebabnya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya nggak ada yang lebih berjasa dari kita ngelebihin Nabi Muhammad, kagak ada. Sebab nikmat yang paling besar yang kita punya nikmat iman. Alhamdulillah. Tanpa iman nggak ada artinya hidup kita, saudara. Kalaupun bisa gembira, gembira sebentar di dunia, habis itu sengsara selamanya di akhirat, ibadah Allah. Nikmat terbesar yang kita punya, nikmat iman, nikmat Islam, wa kafa biha min ni'mah. Dan tanpa Nabi Muhammad kita nggak kenal iman. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak kenal Islam. Maka nggak ada yang lebih berjasa. Sekali lagi saya tegaskan, tancapkan dalam hati kita, nggak ada yang lebih berjasa buat kita. Nggak ada yang lebih berjasa buat kita melebihi daripada baginda Nabi Muhammad. Lebih dari diri kita sendiri, lebih dari orang tua kita, lebih dari siapapun. Bahkan Rasulullah SAW, saudara, saking perhatiannya sama kita, sampai-sampai di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyifati Nabi Muhammad, apa kata Allah Ta'ala? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, seorang rasul. Bagaimana sifatnya Rasul tersebut? Ya Allah, ya Rabb, min anfusikum, dia datang dari golongan kalian sesama manusia. Bukan malaikat, bukan dari golongan jin, tapi dari golongan kalian sesama manusia. Bagaimana sifatnya Rasul tersebut? Nih, perhatiin baik-baik nih sifatnya Nabi Muhammad. Yang pantas, sepantas-pantasnya buat kita rayain sehebat-hebatnya, saudara. Bagaimana sifatnya Nabi? Azizun alaihi ma'anittum. Kalau ada sesuatu yang menimpa kalian, berat buat Nabi, saudara. Sampai-sampai dalam satu riwayat disebutkan, ada umat Nabi ketusuk duri, kata Nabi, fa inni ajidu alamaha, aku ngerasain sakitnya. Kalau ada sesuatu yang bikin susah umat Nabi, azizun alaihi ma anittum, ay azizun alaihi ma yulhiqukum minal masyaqqa. Berat buat Nabi kalau ada yang bikin berat umatnya. Berat buat Nabi kalau sampai ada yang ngerusak umatnya. Harisun alaikum, Nabi paling ambisi. Ambisi supaya kalian selamat, supaya kalian bahagia. Dalam penafsiran lain disebutkan azizun alaihi ma'anitum, ay azizun alaihi an tadkhulul jannah, harisun alaikum an tadkhulun nar. Nikmat yang paling besar apa sih? Apa nikmat paling besar? Masuk surga. Betul apa kagak? Selamat dari neraka. Seenak apapun hidup di dunia, kalau besok di neraka, ya Allah, nggak ada artinya kenikmatan dunia. Sehari di akhirat kayak 1000 tahun di dunia, Pak Bu. Sehari di akhirat itu kayak 1000 tahun di dunia. Makanya kalau ada orang masuk surga, ya Allah, sesusah apapun di dunia udah nikmat, nggak ada artinya. Orang masuk neraka seenak apapun di dunia, saudara, nggak ada artinya. Tapi sih mudah-mudahan yang hadir semuanya enak dunia akhirat. Amin ya rabbal. Maka Nabi Muhammad azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi Nabi ma'anittum. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan ay antadkhulun nar. Berat banget bagi Nabi kalau sampai kalian masuk ke nerakanya. Harisun alaikum, Nabi berusaha ay antadkhulul jannah. Bagaimana caranya kita masuk surga? Makanya yang perlu kita pahamin, apapun yang Nabi perintahin buat kita jangan kepedean, sok kepentingan, pakai nggak mau nurut. Nabi suruh sholat, pakai kagak mau sholat. Nabi suruh jangan ngelakuin dosa, jangan judi, jangan pacaran, jangan ngelakuin yang haram, pakai tetap ngotot ngelakuin yang haram. Jangan kepedean, Nabi nggak butuh sama kita. Allah nggak butuh sama kita. Justru Nabi bikin aturan segala macam biar kitanya selamat. Begitu kita ngerjain, kita sendiri yang beruntung. Begitu kita ninggalin, kita sendiri yang rugi, saudara. Tancepin itu dalam diri kita. Makanya Rasulullah SAW mengungkapkan banyak hal yang beliau khawatirkan atas umat. Di antara yang Nabi Muhammad SAW mengungkapin apa? Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud, kata Nabi, inna akhwafa ma akhaf ala ummati amalu qaumi Lut. Kata Rasulullah, di antara yang paling aku khawatirkan atas umatku, ini Nabi nih yang lagi kita rayakan maulidnya, beliau khawatir sesuatu.
Maka kekhawatiran ini harus disampaikan kepada umat, saudara. Inna akhwafa ma akhaf ala ummati amalu qaumi Lut. Kata Nabi SAW, di antara yang paling aku khawatirkan atas umatku apa? Amalu qaumi Lut. Kalau umatku sampai ngelakuin kerjaannya kaum Lut, saudara. Tahu apa kerjaannya kaum Lut? Hah? Kalau bahasa sekarangnya LGBTQ. LGBTQ, L itu artinya lesbi. Mohon maaf, perempuan suka sama perempuan, jeruk sama jeruk, saudara. G itu artinya gay. Terong ketemu terong. Laki sama laki, homo. B itu artinya bisek. Mohon maaf, bisek itu dia sama laki mau, sama perempuan mau juga, saudara. T artinya transgender. Transgender itu paginya jadi Tono, malamnya berubah jadi Tini, saudara. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak yang model begitu? Zaman sekarang. Tambah lagi Q sekarang. Ada aliran namanya Q. Q itu arti queer. Queer itu artinya dia masih bingung identitasnya. Saya laki apa perempuan ya? Saya laki apa perempuan ya? Ya lu bahlol tinggal buka celana juga tahu. Pakai bingung laki apa perempuan, nggak pernah buang air emangnya. Ini kejadian. Sekarang luar biasa, sudah. Nabi udah wanti-wanti, Nabi yang kita rayakan maulidnya wanti-wanti. Inna akhwafa ma akhaf ala ummati amalu qaumi Lut. Yang paling aku takut atas umatku kalau sampai umatku ngerjain amalannya kaum Lut. Laki suka sama laki, sesama jenis, saudara. Makanya di Al-Quran cerita tentang kaum Lut. Dan adab yang Allah berikan kepada mereka, saudara, itu luar biasa. Nggak kurang dari 9 surat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang cerita kaum Lut. Itu kaum Lut yang laki suka laki, bu. Akhirnya apa yang terjadi pada mereka? Allah terbalikin tempat mereka tinggal, saudara. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Bumi tempat mereka tinggal ditebalikin dan diujanin batu. Na'udzubillah min. Yang nyeritain di Al-Quran sampai 9 surat. Andai kata diceritain di 1 surat aja udah lebih dari cukup. Al-Quran yang cerita. 1 surat aja dalam Al-Quran menyinggung tentang cerita kaum Nabi Lut, itu berarti udah menunjukkan ini penting, gak main-main. Itu 1 surat, apalagi 9 surat. Kenapa kisah ini sampai diulang di 9 surat? Saudara, limazidil ihtimam. Nabi pengen, Allah Ta'ala pengen memberikan perhatian lebih, warning lebih. Kalau 1 surat saja sudah penting, apalagi 9 surat. Ini mau ngasih peringatan buat nih umat, ini hati-hati, nggak main-main. Makanya saya teringat guru saya, Syekhun Al-Allamah, Sultanul Ilm, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah. Itu beliau Habib Salim Asy-Syatiri walaupun ketika itu di Tarim, jauh daripada kehidupan glamor, jauh dari tempat yang melakukan normalisasi terhadap amalnya kaum Lut terhadap LGBT, tapi beliau Habib Salim di Tarim kalau lagi ceramah, mau ceramah maulid ke, mau ceramah haul ke, dalam momen apapun selalu menyisipkan masalah ini, saudara. Disinggung sama Habib Salim. Kenapa? Beliau tahu ini akan jadi salah satu masalah yang luar biasa di dunia internasional khususnya. Dan sekarang terjadi. Di Eropa, Bapak Ibu sekalian, Anda sekarang kalau Anda memusuhi LGBT, Anda mempermasalahkan LGBT, Anda yang dianggap penjahat. Di Belanda, laki sama laki kawin bisa dapat buku nikah, bu. Dapat buku nikah. Anda musuhin LGBT, Anda yang dianggap penjahat, saudara. Anda yang dipermasalahkan, dianggap diskriminatif, dianggap anti HAM, saudara. Masya Allah, saya nggak usah jauh-jauh dah bicara Eropa, kejauhan. Di Indonesia nih, negara kita tercinta yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nggak kalah ngerinya, Pak, Bu. Saya baca salah satu data di salah satu website penelitian di universitas, itu di Facebook aja di Indonesia, di Facebook saja, pengikut yang terindikasi LGBT nggak kurang dari 7 juta pengguna, saudara. 7 juta pengguna LGBT di Facebook doang, belum yang lain. Mereka bikin grup-grup lintas kota, grup-grup komunitas per kota buat ketemuan, buat janjian. Makanya nggak gampang dideteksinya. Masya Allah, saya belum lama, Pak. 2 minggu yang lalu, setelah kami bersama DPP Front Persaudaraan Islam mendeklarasikan sebuah gerakan. Namanya GENAP, Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual. Kami buat seminar-seminar setelah mendeklarasikan itu. Lintas ormas, hampir 100 ormas yang tergabung di situ, saudara. Setelah itu kami lakukan seminar. Kami undang satu dokter ahli, namanya Dokter Inong. Dia mohon maaf, ahli spesialis kulit dan kelamin. Dia pakar HIV AIDS, 30 tahun lebih nanganin HIV AIDS.
Suaminya jenderal bintang 1, suami beliau, saudara. Ini dokter ahli betul-betul, saudara. Begitu beliau datang, sebelum seminar beliau minta ketemu sama Sayyidil Walid Habib Rizik. Akhirnya diketemuin sama beliau buka data-data yang mengerikan, saudara. Apa di antara data yang mengerikan? Kalau 10 tahun lalu penderita HIV AIDS. HIV AIDS ini Bu, penyakit yang gak ada obatnya. Orang kalau kena udah tinggal nunggu mati doang. Biasanya gara-gara seks bebas. Na'udzubillah min. 10 tahun lalu orang kena HIV AIDS gara-gara jarum suntik, saudara. Gara-gara suntikan narkoba ganti-gantian, joinan. Tapi sekarang data menunjukkan 80% lebih penderita HIV AIDS bukan lagi gara-gara narkoba, tapi gara-gara, mohon maaf, LSL, laki seks sama laki, saudara. Ini terjadi. Beliau buka data, Habib. Ini saya punya data, Habib. Anda tahu ada komunitas apa namanya? Komunitas GII, Gay Islam Indonesia, saudara. Nggak sampai di situ. Sampai ada komunitas di kalangan macam-macam. Ngeri ngeliatnya. Innalillahi. Makanya berapa saat lalu ada langkah bagus dari MUI. Ini baru nih. Kenapa saya sampaikan? Karena MUI baru buat satu langkah yang luar biasa. MUI mendorong pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan undang-undang anti LGBT. Sekarang MUI sedang menyiapkan naskah akademiknya. Kami mendeklarasikan genap untuk mendukung MUI, saudara. Supaya ini barang bisa gor. Karena selama ini nggak ada undang-undang pidana yang secara khusus mempidanakan perilaku dan propaganda LGBT. Nggak ada. Orang pelaku LGBT nggak bisa dipenjarain, saudara, saat ini. Nggak bisa dijerat dengan undang-undang pidana, dengan hukum pidana. Kecuali kalau ada faktor lain. Contoh, misalkan salah satu pelakunya di bawah umur, bisa dipenjara tuh yang satu. Bukan karena LGBT-nya, karena di bawah umurnya. Atau misalkan, ya saudara, salah satu pelakunya udah punya pasangan yang resmi, udah nikah. Maka bisa dipidanain tuh, bukan karena LGBT-nya, karena selingkuhnya. Pasangannya nggak terima. Atau misalkan salah satu ada yang nggak rela, merasa dilecehkan, merasa terpaksa. Itu bisa dipidanain. Kenapa? Bukan karena LGBT-nya, tapi karena pelecehan seksualnya. Tapi kalau ridho birridho, suka sama suka, udah sama-sama dewasa, biar kata ketangkep berkali-kali, nggak bisa dipenjara, saudara. Berkali-kali kita lihat di TV di mana-mana. Naudzubillah, ada pesta seks laki sama laki. Begitu ketangkep, malamnya ketangkep, paginya dilepas. Karena memang nggak ada undang-undangnya. Sampai polisi-polisinya ngeluh ke kami, Habib, tolong bantu kami dong, dorong ini pemerintah ngeluarin undang-undang. Kami pengen nangkep tapi nggak bisa, nggak ada undang-undangnya, saudara. Masya Allah, saya mau tanya, ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Maka kita ngedorong langkah MUI yang sudah saat ini proses membuat naskah akademik untuk diajukan ke DPR dan pemerintah agar segera diproses menjadi undang-undang anti LGBT. Sebetulnya pemerintah udah bagus, saudara. Sebetulnya pemerintah Republik Indonesia udah bagus. Pemerintah Republik Indonesia, saudara, melalui presiden udah mengeluarkan Perpres tahun 2025. Di Perpres tersebut, presiden berbicara tentang ketahanan nasional. Di Perpres tersebut, ya, beliau menyebutkan apa saja ancaman terhadap ketahanan nasional. Di antaranya ada ancaman non-militer. Kalau ancaman militer tuh agresi dari negara lain, serangan, itu ancaman militer. Itu urusannya sama Bapak TNI. Ada ancaman-ancaman non-militer yang mengancam ketahanan nasional. Itu disebutin sama presiden. Di antaranya apa? Narkoba, itu mengancam ketahanan bangsa. Perampokan kekayaan alam, itu mengancam ketahanan bangsa. Di antaranya lagi terorisme, itu ancaman non-militer, mengancam ketahanan bangsa. Di antaranya presiden menyebutkan, di antara ancaman terhadap ketahanan nasional adalah LGBT. Ini presiden yang nyebutin dalam Perpres. Saya mau tanya, presiden nyebutin begitu, bagus apa kagak? Dukung apa jangan? Cuman masalahnya jangan berhenti sampai di situ. Lanjutin. Kalau cuma sekedar dianggap sebagai ancaman, nggak ada hukumannya, nggak akan efektif, saudara. Samain dong sama yang lain. Terorisme dianggap ancaman, ada hukumannya berat. Narkoba dianggap ancaman, ada hukuman pidananya berat. Ngerampok kekayaan alam dianggap ancaman, ada hukuman pidananya berat. Kenapa LGBT dianggap ancaman? Belum ada hukuman pidananya, saudara. Maka kita pengen ayo tuntasin nih. Dorong. Langkah yang dilakukan MUI udah bagus. Ini demi ngejaga anak cucu kita, saudara. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Begitu MUI ngedorong pemerintah,
untuk mengeluarkan undang-undang anti LGBT, saudara. Akhirnya ada 30 ormas lebih. 30 ormas boti, saudara. 30 ormas pelangi lebih. Dengan terang-terangan mereka bikin yang namanya petisi menolak kalau LGBT dipidanakan. 30 ormas bela LGBT. Ini jangan-jangan boti semua nih ormasnya, saudara. Masya Allah, berani terang-terangan, saudara, dibela dengan alasan HAM lah, dengan alasan ini undang-undang potensi diskriminatif lah. Masya Allah, saudara, hari ini 30 ormas, tapi kalau ini dibiarkan bisa jadi besok 1000 ormas, saudara. Karena ini penyakit. Kita bukannya nggak memanusiakan manusia, mereka saudara kita. Yang sakit-sakit itu saudara kita. Kita bukannya nggak memanusiakan manusia, kita nggak mau menormalisasi penyimpangan. Kita menghargai perbedaan, tapi kita nggak membiarkan penyimpangan. Orang yang kena LGBT itu orang sakit. Cara memuliakan orang sakit diobati, bukan dianggap normal. Betul apa kagak? Cara mengobati orang sakit diterapi, bukan dinormalisasi. Dan yang lebih penting lagi, ini penyakit menular. Makanya Nabi dalam hadis sampai bilang apa? Man wajadtumuhu ya'mal 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang kamu dapati melakukan amal kaum Lut, homoseksual. Apa kata Nabi? Faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Maka bunuh, kata Nabi, baik fa'il atau maf'ulnya. Baik yang jadi laki-lakiannya atau yang jadi perempuan-perempuanannya. Itu kata Rasulullah. Ini bukan berarti lo keluar dari sini ngebunuh-bunuhin banci lo ya. Nggak begitu juga. Itu hadis menjadi dasar hukum pidana. Bahwasanya hukuman orang yang melakukan homoseksual, apalagi mohon maaf sampai berhubungan badan, itu hukumannya manakala dia muhson, hukumannya hukuman mati, dirojam. Tapi itu harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu yang mengeksekusi juga negara. Tapi kata yang saya mau garis bawahi di sini, kenapa Nabi sampai bikin jadi hukuman mati? Karena ini nular. Ini penyakit nular, bahaya. Orang yang nih hari jadi maf'ul, besok bisa jadi naibul fa'il bahasa santrinya. Yang nih hari jadi naibul fa'il, besok bisa jadi fa'il, saudara. Mesti diputus ini mata rantai. Maka cara mutusnya bagaimana? Obatin, terapi, beri hukuman supaya ada efek jerah. Saudara, kalau Garut, Jawa Barat itu bisa ngeluarin perda yang di dalamnya ada larangan LGBT, kenapa Jakarta nggak bisa, saudara? Betul apa kagak? Garut bisa. Kenapa Jakarta kagak bisa? Kampung kita tercinta. Garut bisa, kenapa kabupaten-kabupaten lain nggak bisa, saudara? Harusnya bisa dong. Kalau level internasional, Rusia, tahu Rusia? Rusia bukan negara Islam. Rusia ini mayoritas warganya kafir. Presidennya Putin. Orang Indonesia kalau perang, TNI kalau udah perang teriaknya Allahu Akbar. Yang muslim, saudara. Tapi orang Rusia kalau perang teriaknya ura, saudara. Si ura itu di negerinya ngelarang LGBT. Di Rusia coba-coba propaganda LGBT ditangkap. Nggak ada tuh model-model 30 ormas boti di Rusia. Ditangkap, dihukum tegas. Kalau Rusia bisa, kenapa kita Indonesia nggak bisa? Kita lebih berhak untuk menerapkan hukuman itu, saudara. Betul? Betul. Makanya melalui mimbar ini, saudara, mimbar maulidnya Rasulullah. Mimbar maulid Rasulullah harus jadi tempat kepedulian terhadap masalah umat Nabi. Mimbar maulid Rasulullah harus menjadi tempat untuk menyalurkan kekhawatiran Nabi. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum. Kita mesti peduli sama umat. Karena dengan peduli sama masalah umat, berarti kita peduli dengan apa yang menjadi fokus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayo kita dorong umat Islam sama-sama demi anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Demi anak cucu kita dorong ini undang-undang supaya undang-undangnya gol. Kalau umat bersatu, rakyat bersatu, ini undang-undang sebentar gol. Kalau undang-undang sebentar gol, ini akan jadi solusi yang paling ampuh buat ngatasin masalah ini di negeri kita, saudara. Kita udah pengalaman. Kalau bersatu ini undang-undang sebentar gol. Dulu ada undang-undang anti pornografi, porno aksi. Sama aktivis HAM ditolak juga, saudara. Dianggap ini terlalu masuk ke ranah pribadi. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah, saya ingat. Waktu itu saya masih thanawiyah. Itu semua siswa-siswi dari MTS, MA di Jakarta dikumpulin. Demo di hadapan DPR RI.
Juga gabung sama ormas-ormas Islam. Saya ingat waktu yang ceramah diantaranya Habib Rizik, saudara. Tahun 2000-an awal-awal. Begitu kumpul semua jadi satu ngedorong supaya undang-undang anti pornografi pornoaksi disahkan. Alhamdulillah berkat dorongan umat saat itu undang-undang anti pornografi pornoaksi disahkan. Semenjak saat itu sampai hari ini secara sah yang namanya aksi pornografi, video pornografi, distribusi pornografi merupakan hukum pidana yang bisa dipenjara. Alhamdulillah. Nggak sampai di situ. Dulu ada Ahmadiyah, Qadianiyah, aliran yang ngaku ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya matinya di atas WC, saudara. Nabi mati di atas WC. Aliran baru nih, ngakunya Islam. Di Jawa Barat banyak yang ketipu. Sampai puluhan ribu pengikutnya karena ngakunya Islam, saudara. Ini ulama pada marah, minta supaya dilarang. Lu kalau nggak ngaku Islam terserah, tapi kalau ngaku Islam ini penipu, ini aliran kafir. Ngaku ada nabi baru, bukan Nabi Muhammad. Ada kitab suci baru setelah Al-Quran, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saat itu umat protes, ulama protes, sampai terjadi benturan di Monas saat itu. Habib Rizik sampai di penjara saat itu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Begitu beliau di penjara, baru semuanya bergerak. Puluhan ribu, ratusan ribu umat turun di depan istana. Demo, minta Ahmadiyah dilarang. Hasilnya apa? Alhamdulillah keluar SK 3 menteri melarang daripada Ahmadiyah. Alhamdulillah. Nggak usah jauh-jauh Ahok 2015. Siapa yang nyangka Ahok bakal dipenjara? Dengan segala kekuatannya. Siapa yang nyangka Ahok bakal tumbang setelah nistakan Al-Quran? Tapi gara-gara umat kumpul 7 juta, kumpul bayangin. Gak bisa apa-apa walaupun dia dibela presiden saat itu. Walaupun dia dibackingi Polri saat itu, saudara. Terang-terangan Kapolri ngomong kok ke Habib Rizik. Ini dibackingin sama presiden, dijaga sama presiden, saudara. Tapi karena kekuatan umat, akhirnya dia longsor dan lengser. Sama, masalah ini juga sama. Kalau kita mau nyelamatin anak cucu kita, ayo kompak, saudara. Kita dorong ini undang-undang. Kita golin ini undang-undang. Kalau ada besok pejabat, politisi, partai yang mendorong undang-undang ini, kita doain mudah-mudahan bahagia dunia akhirat. Tapi besok-besok selama proses perhatiin, kalau ada pejabat, politisi atau partai yang nolak undang-undang anti LGBT, jangan-jangan itu boti, saudara. Setuju? Setuju? Ya kalau bukan boti kenapa nolak? Rakyat pengen kok, kalau bukan boti kenapa nolak? Jawab yang kompak, kita awasin bareng-bareng. Politisi nolak undang-undang LGBT berarti politisi apa? Orang kompak nih nggak jawab, jangan-jangan boti nih. Politisi nolak undang-undang anti LGBT, politisi apa? Pejabat kalau ada yang nolak undang-undang LGBT, pejabat apa? Partai kalau ada yang nolak undang-undang anti LGBT, partai apa? Kalau ada pejabat, politisi, partai, boti, kira-kira dukung apa tenggelamin? Dukung apa tenggelamin? Dukung apa tenggelamin? Tapi insya Allah mudah-mudahan gak ada yang model begitu. Mudah-mudahan undang-undang ini tetap cepat disahkan. Segera masuk prolegnas dan dapat prioritas. Segera disahkan. Amin. 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 Maka kalau ada 30 ormas-ormas boti, ormas-ormas pelangi terang-terangan mendukung, mari saya ajak umat Islam, 1000 lebih ormas Islam, 1000 lebih ormas-ormas nasionalis, jutaan umat dan bangsa Indonesia, mari sama-sama kita turun, kita jaga bangsa, perangi yang namanya LGBT, saudara. Takbir, takbir, semua angkat tangannya, takbir. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga keluarga Indonesia, siap jaga bangsa, siap perang lawan LGBT. Tapi takutnya disambit banci. Jawabnya apa? Bodoh amat. Jawabnya apa? Orang kompak. Jawabnya apa? Besok dikejar-kejar boti. Jawabnya apa? Besok dibilang langgar HAM. Jawabnya apa? Siap dorong undang-undang anti LGBT. Siap jaga bangsa Indonesia. Semua angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Salatullah salam. Kurang kompak ala toha. La salatullah. La ala yasin habibillah. Salatullah.
Salatullah. Salamullah ala yasin. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Maka mulai dari tempat ini, ayo sama-sama kita perhatikan apa yang menjadi perhatiannya Rasulullah. Kita gembirakan hati Nabi SAW dengan merealisasikan apa yang menjadi perhatian beliau buat umatnya. Insya Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita doain guru kita Al Habib Hamid An-Nagib bin Syekh Abu Bakar yang alhamdulillah keberadaan beliau nikmat buat kita. Beliau salah satu mata rantai penyambung kita dengan ulama-ulama terdahulu, saudara. Mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Kita terus dapat keberkahan ilmu beliau, juga ilmu ulama-ulama kita yang lain. Dan kita doain orang-orang tua kita yang udah meninggal dunia, khususan Sayyidil Walid Abdul walidina walidikum. Anallahu yataghashahum birahmal maghfirah wa yadkhilhumul jannah birahmati wa ila hadratin nabi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.